Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali dan bermuajahah di Masjid Jami Ar-Rahman ini, tentu dalam rangka kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan pengajian kitab Fathul Mu'in. Dan pada kesempatan ini kita memulai pasal Al-Ab'ad, yaitu faslun fi ab'adis salati wa muqtadi sujudis sahwi. Nah, jadi tentang sunnah-sunnah ab'ad salat dan penyebab sujud sahwi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ab'ad itu adalah bagian penting dari, ini jamak dari kata ba'dun, ya, ba'du. Artinya bagian. Ab'ad itu adalah bagian-bagian yang penting di dalam sholat, tapi secara hukumnya sunnah, tapi penting sekali. Ya, makanya disebut dengan sunnah-sunnah ab'ad. Ya. Sehingga jika tertinggal maka sholat itu tidak batal, namun perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, makanya nanti kita harus tahu yang mana-mana saja ini bagian-bagian ini yang dimaksud ini. Ya. Dikatakan di kitab ini, tusannu sajadatani qubaila salamin wa in kasura sahwu wa huma wal julusu bainahuma kasujudis salati wal julusi baina sajadataini baina sajadataiha fi wajibatiha as-salasati wa munzubatiha as-sabiqati kadzikri fiha. Jadi tusannu sajadatani qubaila salamin, sunnah melakukan 2 kali sujud sahwi sebelum salam. Jadi sebelum salam, ya, sekalipun telah banyak mengalami kelupaan. Ya, rakaat pertama nefa, rakaat kedua nefa wali. Ya, tapi itulah ada syariatnya, ada kaidahnya. Ya. Wahuma wal julusu bainahuma kasujudis salati wal julusi baina sajadataiha. 2 kali sujud sahwi dan duduk di antaranya adalah seperti kedua sujud salat serta duduknya. Yang mulai doho antar sujud ini dengan dibaca. Jadi sujud waktu doho kembali namanya doho iftirash. Lainnya doho tawarruk, tapi doho iftirash apa? Ya. Bersujud lagi 2 kali. Dalam arti kewajiban 3-nya atau tumak ninah, sujud dengan 7 anggota bertulang dan dalam keadaan duduk. Ya. Dan dalam hal kesunahannya yang telah dituturkan di atas, misalnya zikir di dalamnya. Nah, apa zikir itu nanti kita dengar.
Wakila yaqulu fihima subhana man la yanamu wa la yashu wa huwa laikun bil hali. Jadi dikatakan tasbih yang dibaca ketika kita melakukan sujud sahwi itu tadi subhana man la yanamu wa la yashu, itu dibaca. Baru naik lagi, duduk lagi, baru dibaca lagi. Ya. Wa huwa laikun bil halin, di mana bacaan ini lebih sesuai dengan keadaan. Ya. Ya, keadaan dari temannya faedah nih. Ya, la yashu wa la yanam, itu kan. La yanamu wa la yashu. Allah tidak tidur dan tidak lupa. Wa tajibu niyatu sujudis sahwi bi ayyak sudahu anis sahwi inda syuru'ihi fihi. Ya. Dalam bersujud sahwi wajib disertai niat sujud sahwi romo. Ya. Yaitu sejak menurunkan badan, gitu kan. Itu kita niat sujud sahwi, jangan kan sama pas sebutan sujud. Lalu sujud sampai biasa kayak perbedaan niat bagi. Ya. Yaitu sejak menurunkan badan, hatinya sudah berniat mengerjakan sujud sahwi. Ya. Litarki ba'din wahidin min ab'adin walau amda. Fa in sajadat litarki ghairi ba'din aliman amidan batalat salatuhu. Nah ini, jadi sujud sahwi dikerjakan karena meninggalkan satu sunnah di antara sunnah-sunnah ab'ad. Nah nanti kita lihat bencong ab'ad deh. Sekalipun secara sengaja ditinggalkannya, ma'ab'ad gini, ma'ab'adnya lain nama rukun sih kalau sengaja sih batal. Kalau ma'ab'ad kan ab'ad gini kan hukumnya sunnah. Nah, tetapi kalau disengaja ditinggalkan ataupun lupa disengaja, maka hendaklah untuk sujud sahwi. Wa huwa tasahhudu awwalin. Nah ini itu yang pertama adalah tasahud awal bacaannya. Karena itu sunnah sebutnya lagi. Tasahud awal gini, rakaat kedua kayak misalnya salat maghrib. Ya. Yaitu al-wajibu minhu fit tasahhudil akhiri au ba'dahu walau kalimatan, yaitu bacaan yang wajib dibaca pada tasahud akhir atau sebagiannya sekalipun hanya satu kata. Maka kita mulai at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai selawat, sampai syahadat lah. Karena nanti selawat juga itu masuk dalam ab'ad juga untuk ini. Ya. Itu yang pertama. Jadi kalau itu tidak kita baca di tahiyat awal, maka hendaklah kita nanti melakukan sujud sahwi. Tidak batal sholatnya, tidak batal. Kalau kita tidak baca, kecuali tahiyat akhir. Kalau kita tidak baca ini di tahiyat akhir, tidak sah sholat kita. Wa qu'uduhu wa suratu tarkihi wahdahu kaqiyamil kunuti an la yuhsinahuma id yusannu ay yajlisa wa yaqifu biqadrihima fa idza taraka ahduhuma sajada. Yang kedua adalah duduk tasahud awal dohona. Jadi kalau kita lupa duduknya, ya maka
kita harus melakukan sujud sahwi. Nah, praktek hanya meninggalkan duduk adalah sama dengan meninggalkan berdiri untuk kunut. Misalnya maksudnya dai teke neva ternyata rakaat kedua pada gen itu maksudnya nih. Langsung kiri lalu daita. Kiri daita lanjut rakaat ketiga kan itu. Apakah kita perlu dohom baliau? Tidak perlu. Jadi kita lanjut saja ke rakaat ketiga, tetapi nanti sebelum salam nanti kita lakukan sujud sahwi. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, wa kunutun ratibun, kunut ratib. Nah, makanya gue maksud kunut ratib itu adalah tadi ya kunut yang dibaca saat sholat subuh dan sholat witir di Ramadan, mulai pertengahan Ramadan. Nah, ini masuk di abad ini. Jadi dikatakan, jadi yang ketiga adalah wa kunutun ratibun au ba'dahu wa huwa kunutus subuhi wa witri nisfi ramadana duna kunutin nazila. Jadi bukan kunut nazila. Nah, jadi maksudnya adalah kunut ratib ini. Jadi kunut ratib itu adalah kunut yang dilakukan yang ratib, yang tertib itu, yang tertib dilakukan setiap subuh dan dilakukan pada Ramadan mulai pertengahan itu. Jadi ini juga masuk dalam ab'ad. Kemudian wa qiyamuhu, kemudian berdirinya. Wa yasjudu tarikul kunuti tab'an li imamihi al-hanafiyyi au li iktidaihi fi subuhin bimusalli sunnatiha alal aujuhi fihima. Nah, gini. Jadi orang yang meninggalkan kunut karena mengikuti imam yang bermazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi itu dibaca kunut ya, guys. Ya. Jadi imam baca kunut, tetapi dia ini adalah mengikuti imam mazhab Hanafi yang tidak kunut. Nah, gimana ini? Hukum sunnah, hukum kunut adalah tidak sunnah menurut imam Hanafi, ya, atau bermakmum kepada orang yang sholat sunnah subuh. Ya, menurut beberapa peninjauan hukum, mereka sunnah bersujud sahwi, meskipun siage mengikuti mazhab imam Hanafi, tetapi dia mengikuti imam yang ada di yang kunut gitu atau Syafi'i gitu, maka dia harus ikut. Nah, sehingga kita lanjut dulu jawab. Pendapat tersebut adalah sesuai dengan yang diterangkan oleh Imam Ramli, tapi menurut Imam Ibnu Hajar dalam masalah kedua di atas, orang tersebut tidak sunnah bersujud sahwi. Ada yang mengatakan tidak sunnah lagi. Tetapi dalam kitab ini hendaknya dia bersujud sahwi karena dia telah melakukan tidak mengikuti imam. Alasannya imam sudah menanggungnya, serta di situ terdapat kecatatan dalam sholatnya. Nah, maksudnya di sini, ya, artinya berdiri ketika kunut ini, berdirinya. Kan mungkin juga ndaita kayak londota sujud sementara baca kunut deh. Ya minimal kita ikut juga berdiri. Kata walondo imam walondo ndaita nih, ndaita maksudnya kayak. Ini kan maksudnya berdiri ini, berdiri kunut ini, bukan berarti baca. Tapi kalau yang tadi itu kalau tidak ikut bacanya juga minimal aminkan. Kan makanya kalau dibaca kunut itu imam dia pasti baca serana. Tahu pun mata bener deh. Sampai wa inna taqada wala gitu sampai situ aja. Nanti biar nanti makmum juga membaca doa dengan sendirinya. Tetapi harus ditutup dengan salawat. Kalau tidak ditutup dengan salawat bagaimana? Masuk di sini. Ini masuk di abad ini. Berarti dia nanti hendaklah melakukan sujud sahwi.
Ini aja ya, ini ada jelas semua nih kaidahnya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ada di antara kita yang mengikuti mazhab Hanafi yang tidak kunut, tetapi bermakmum kepada orang yang baca kunut, maka hendaknya dia tetap mengikuti. Minimal dia tetap berdiri, jangan langsung sujud. Baiklah, misalnya imam sementara baca kunut, siapa sujud dulu. Ini dia maksudnya nih, ya minimal tetap berdiri juga. Ya. Makanya sini katanya berdiri ketika kunut. Itu adalah bagian daripada ab'ad ini, meskipun dia adalah mengikuti mazhab Hanafi. Wassalatu ala nabi, yang kelima, tadi itu keempat. Yang kelima itu adalah salawat atas Nabi. Ya, pada tasawuf awal dan kunut. Makanya misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Untuk tasawuf awal cukup sampai situ. Kalau dia lupa salawat, berarti dia nanti menggantinya dengan sujud sahwi. Termasuk di kunut ini sama ini. Dikatakan sini wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahuma. Maksud huma ini adalah ba'da tasahudi awal wal kunuti. Ya, sama Pak. Termasuk kunut. Jadi kunut itu harus salawat. Masing-masing kita harus selawat. Jadi mau turun itu ininya penutup ini. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait, dan seterusnya. Kita baca doa, lalu pas nanti selesai kita wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang keenam adalah salawat ala ali ba'din, salawat atas keluarga Nabi juga, itu juga masuk di abad itu. Selain kita bersalawat kepada Nabi, kita pun bersalawat kepada keluarga Nabi. Makanya lengkaplah loh nih, lengkaplah. Misalnya kunut mana? Kunut. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Berarti itu sudah merupakan untuk keluarganya juga. Kita selawat kepada Nabi, kita juga selawat kepada keluarganya baru. Tapi kalau hanya selawat kepada Nabi, kita tidak berselawat kepada keluarganya, maka kita menggantinya dengan sujud sahwi. Karena itu adalah bagian daripada al-ab'ad. Yeah. Makanya dikatakan sini wassalatun ala alin ba'da tasahudin akhirin wa kunutin. Nah, ini salawat atas keluarga Nabi setelah tasahud akhir dan kunut. Nah, yang ini kalau akhir itu kan yang lengkap itu. Yang mulai misalnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu masuk selawat kepada Nabi semua itu. Nah, di tahiyat akhir dan kunut yang tadi itu. Wa suratus sujudi li tarkis salati alal ali fit tasahhudi al akhiri ayyata yaqana tarka imamihi laha ba'da an sallama imamuhu wa qabla ayyusallima huwa au ba'da an sallama wa qarubal fasli. Nah, di sini dikatakan bahwasanya gambaran sujud sahwi karena meninggalkan salawat atas keluarga Nabi di tasawuf akhir adalah makmum mempunyai keyakinan bahwa imamnya meninggalkannya, di mana keyakinan tersebut terjadi setelah salam imam, sedangkan ia belum salam.
atau berkeyakinan imamnya meninggalkannya setelah salam tetapi belum lama berselang. Nah, intinya kalau tidak baca itu hendaklah kita siap-siap untuk melakukan sujud sahwi. Nah, wa sumiyat hadhil sunanu ab'adan likurbiha bil jabri bis sujudi minal arkani. Jadi sunnah-sunnah di atas disebut ab'ad itu tadi. Ya, sebab mendekati pada rukun dengan ditambah mengerjakan sujud sahwi. Makanya kenapa disebut dengan ab'ad? Karena dia mendekati rukun dia. Bahwa penting nanti mendekati rukun. Nah, itu tadi ada 6 tadi yang merupakan ab'ad itu. Madama ulanginya, pertama adalah bacaan tasahud awal. Yang kedua, duduk tasahud awalnya, duduk tasahud. Ya, kemudian kunut ratib baik di saat subuh maupun di saat witir Ramadan. Kemudian berdiri ketika kunut. Ya, berdirinya. Yang kelima, salawat atas Nabi. Dan yang keenam, salawat atas keluarga Nabi. Ya. Jadi kalau kita lupa itu, maka hendaklah kita melakukan sujud sahwi. Bacanya adalah Subhana man la yanamu wa la yashu, 2 kali. Sujud pertama kita baca itu tadi, baru kita duduk seperti duduk antara 2 sujud, baru kita sujud lagi, kita baca lagi, baru kita duduk tawarruk, baru kita salam. Duduk tawarruk, duduk terakhir. Jadi cara sujud sahwi kita sebelum salam kita langsung sujud dulu. Kita baca tadi Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian kita duduk seperti duduk antar 2 sujud. Baru kita sujud lagi. Kita baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, baru kita duduk tawarruk. Duduk tahiyat akhir. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi tipe perintah Allah Akbar kalau lolos. Tetap Allah Akbar nih, tetap Allah Akbar. Tetap Allah Akbar. Tetap Allah Akbar. Itu setiap pindah pergerakan itu tetap Allah Akbar. Ya, jadi ya betul. Jadi tetap Allah Akbar. Setiap mau sujud Allah Akbar. Duduk Allah Akbar lagi. Gitu. Nanti salamnya salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walisakin fihi ay fi tarki ba'din mimma marra muayyanin kal funuti hal fa'alahu li'annal asla adamu fi'lihi. Nah, ini juga yang perlu kita ingat. Jadi sujud sahwi dapat dilakukan sebab merasa ragu. Nah, akhirnya parlos tadi abdal kan nih ragu dalam sembilan nih. Nah, terhadap sebagian sunnah ab'ad atau sebagian tadi yang telah lewat di atas, misalnya kunut gombi, duduk gombi, atau ragu kita lah sudah melakukan atau belum. Ingat kaidahnya itu adalah kaidahnya li'annal aslu adamu fi'lihi. Ya, kalau kita ragu apakah itu sudah atau tidak, berarti kita belum melakukan itu. Nah, kira ragu sendiri kan wa uras doh atau nosane. Berarti kita sudah mati budoh re dia apa? Ya lalu mati budoh nanti. Aina ambil kesimpulan urai. Anda tidak boleh seperti itu. Jadi ambil kesimpulan berarti kita belum duduk nanti, Bu. Itu kaidah ini. Iya, kaidahnya gitu memang. Jadi di sini sebagai katanya
hal fa'alahu li'anna asla adamu fi'lihi. Kalau kita ragu apakah sudah melakukan atau belum, nah maka ambil kesimpulan kita belum melakukannya. Ini sebab menurut hukum dan kaidahnya asalnya adalah belum mengerjakannya. Berarti belum mengerjakannya, artinya kita hendaklah melakukan sujud sahwi. Kan itu. Ya, nanti situ ya. Termasuk kalau kita ragu, misalnya rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka jangan ambil empatnya, berarti kita ambil tiganya. Berarti yang kita sudah lakukan adalah tiganya, karena kita ragu di empat ini. Nah, nanti ada di situ nanti. Nah, itu. Walau nasia, ya, jika seorang lupa, munfaridun au imamun ba'dan kata sahudi awalin au kunutin wa talabbasa bifardin min qiyamin au sujudin lam yajuz lahu al mautu ilaihi. Jadi jika seseorang atau munfarid sambil kese ataupun dia imam lupa melakukan sunnah ab'ad
Bisa, boleh saja.